Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buku yang masih terkait dengan literatur sebelumnya, yaitu dari Clifford Geertz dan juga dari Franz Huysken. Kalau misalnya Clifford Geertz dan juga Franz Huysken itu fokus pada kawasan dataran rendah, buku ini akan fokus pada transisi sosial ekonomi, terutama melalui pertanian di dataran tinggi. Buku itu adalah berjudul Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, yang ditulis oleh Robert Havener pada tahun 99. Jadi kalau kawan-kawan membaca buku ini, kawan-kawan akan menemukan teorisasi yang begitu bagus dan juga karya etnografi yang begitu lengkap, karena tidak hanya membahas tentang ekonomi dan pertanian, tetapi juga politik dan juga aspirasi sosial masyarakat di kawasan dataran tinggi. Tetapi tentu saja untuk kesempatan kali ini saya tidak punya cukup waktu untuk membahas yang lain, sehingga akan fokus pada transisi ekonomi yang berbasis pada pertanian yang terkait erat dengan diskusi kita sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita melihat pada bagian ini atau buku ini, kita akan menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara masyarakat dataran rendah dan juga masyarakat dataran tinggi. Kalau misalnya pada masyarakat dataran rendah, kita bisa melihat bagaimana pembangunan pertanian atau spekulasi pertanian itu sangat jarang dilakukan, dan kalau misalnya dilakukan itu biasanya dijalankan dengan intervensi atau dengan bantuan negara, terutama selama masa revolusi hijau. Tetapi dari buku Franz Huysken ini kita bisa melihat bahwa masyarakat di dataran tinggi itu jauh lebih inisiatif dalam mengubah agroekosistem, karena mereka sejak kira-kira akhir abad 19 atau awal abad 20 telah mengubah kawasan Tengger menjadi kawasan budidaya yang intensif, baik untuk tanaman sayuran maupun juga tanaman-tanaman komoditas yang lain seperti kopi atau teh. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana agresivitas masyarakat ini berbeda dengan pandangan-pandangan yang melihat bahwa masyarakat desa itu cenderung statis atau tidak inovatif. Mereka sangat inovatif, mereka sangat kreatif, dan bahkan dalam salah satu kutipannya dia menunjukkan bagaimana kawasan dataran tinggi itu menjalankan revolusi hijau jauh lebih cepat daripada yang dikerjakan oleh negara, karena mereka sudah mulai menggunakan bibit-bibit yang bagus yang baru pada awal abad 20 dan juga dengan penggunaan agrochemicals, termasuk pupuk-pupuk kimia. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana inovasi pada masyarakat dataran tinggi. Mengapa demikian? Saya kira hal ini bisa dipahami dari kondisi lingkungannya. Kalau kita melihat bahwa di dataran tinggi itu seperti yang diutarakan Geertz, yaitu adalah kawasan yang lahan kering, sehingga ini sangat produktif tetapi sangat rentan. Sehingga cara mereka untuk mengoptimumkan produksi adalah dengan cara berinteraksi atau terlibat dalam tanaman-tanaman pasar yang berpotensi untuk menghasilkan profit yang begitu besar. Tentu saja kalau misalnya kita lihat, implikasinya adalah kemerosotan agroekosistem yang begitu cepat. Karena apa? Karena overeksploitasi terhadap kawasan pegunungan yang curam dan juga tidak banyak dengan bukaan hutan yang besar, nanti akan menghadirkan erosi, sehingga mereka akan berhadapan dengan degradasi lingkungan yang begitu parah. Jadi di sini kemudian kita bisa melihat bagaimana bahkan pada masa dahulu pemerintah kolonial itu sampai mengatur supaya kawasan-kawasan atau masyarakat di kawasan ini tidak terlalu agresif dalam membuka lahan. Dan di sini kemudian implikasinya adalah masyarakat gunung atau masyarakat dataran tinggi yang dahulu terkenal sangat egaliter, sangat less hierarkis, itu menjadi mulai sadar kelas. Karena apa? Mereka mulai bisa mendefinisikan perbedaan-perbedaan yang sebelumnya sangat minim atau tidak hadir di kawasan pedesaan. Jadi di sini sebagai satu gagasan yang menarik adalah bahwa ternyata perubahan-perubahan material yang disebabkan oleh perubahan agroekosistem melalui pertanian itu tidak hanya mempengaruhi perubahan ekonomi, tidak hanya mengubah secara ekonomi, tapi juga mengubah mental mereka dari yang sebelumnya sangat less hierarkis menjadi lebih hierarkis, dari yang sebelumnya kurang sadar kelas menjadi jauh sadar kelas. Jadi untuk bagian ekonomi dan juga pertanian, saya kira ini adalah hal yang perlu dicatat dan juga perlu didiskusikan. Karena apa?
karena ini melengkapi diskursus tentang bagaimana kawasan pedesaan Jawa berubah terutama pada masa kolonial dan juga masa postkolonial. Saya kira ini adalah akhir dari pemantik untuk diskusi kita kali ini. Kawan-kawan bisa menemukan banyak literatur tentang bagaimana kawasan dataran tinggi di Jawa itu berubah, dan itu akan memperkaya atau akan membuat kita semakin kritis dalam memahami atau mendiskusikan persoalan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.